Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudara jemaat Tuhan Sosyanim. Kita bersyukur lagi pada malam hari ini dapat bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Namun sebelumnya, mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami akan membaca lagi kebenaran firman-Mu. Terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap apa yang kami baca, kami dapat menerimanya dan kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Malam hari ini saya beri tema renungan Sosyanim pada saat ini. Rendahkanlah hatimu. Rendahkanlah hatimu, yang diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji nama Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang benar-benar dapat menguatkan kita semua, dapat memberikan semangat kepada kita semua. Kuncinya cuma satu. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Dengan situasi-situasi yang ada hari-hari ini, kita percaya hanya tangan Tuhanlah yang membuat kita kuat. Hanya tangan Tuhanlah yang menuntun kita untuk terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Melakukan segala perkara di luar daripada keadaan kita manusia sesungguhnya. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang rendah hati adalah orang yang menerima teguran. Ketika melakukan kesalahan, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ya, itu orang yang rendah hati. Dia nggak menjadi sombong, dia nggak menjadi congkak, dia nggak menjadi sepertinya orang yang egois. Nah, firman Tuhan katakan orang yang rendah hati memiliki kasih Tuhan, yaitu tidak memegahkan diri. Seperti yang saya bilang, tidak sombong. Dan dia mengakui bahwa apapun yang menjadi kepunyaannya, apapun yang menjadi miliknya, itu berasal dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita percaya, kita datang dengan telanjang. Kalaupun sampai hari ini saudara dan saya bisa menikmati ini dan itu, punya ini dan itu semua karena kepercayaan Tuhan. Itu karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua, supaya kita bisa menikmatinya. Oleh sebab itu, biarlah hari-hari ini kita bisa terus dan terus merendahkan diri kita kepada Tuhan. Contoh dalam Alkitab yang paling sering kita dengar, bagaimana kisah daripada Ayub. Ya, seorang Ayub yang dikatakan dia orang saleh. Orang saleh artinya orang yang benar-benar seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi pengujian untuk sampai kepada tingkat seperti Ayub tidaklah mudah. Karena harus melepaskan keegoisan kita, harus melepaskan keakuan kita, harus melepaskan kemanusiaannya kita. Biasa orang kalau sudah duduk di tempat yang tinggi, ya, orang-orang yang sudah mungkin punya fasilitas yang banyak, seringkali susah mau merendahkan diri. Karena dia merasa, loh, apa yang saya dapatkan itu memang hasil kerja keras saya. Tapi firman Tuhan sini katakan, rendahkanlah dirimu. Supaya apa? Supaya Tuhan mengangkat atau meninggikan kita
pada waktunya. Ayub, seorang Ayub, dia adalah orang yang paling kaya pada zamannya. Bahkan dikatakan anak-anaknya aja yang paling cantik-cantik di seluruh negeri itu. Apa yang tidak punya, yang tidak dimiliki oleh Ayub? Semua dia punya. Namun ada saatnya, ada waktu. Berbicara waktu, kita lihat di sini. Waktu adalah proses Tuhan untuk membentuk kehidupan saudara dan saya, untuk membentuk pribadi kita. Seperti Ayub dikatakan, ada waktunya Ayub mengalami hal-hal yang memang sebagai satu bentuk ujian, satu proses. Kalau seorang bisa melewati hari-hari, saya rasa itu bukan karena kuatnya. Kita tahu kalender kita angkanya dari 1 sampai 30 sampai 31. Dia nggak berhitung mundur, tapi berhitung maju. Habis 6, 7, habis 7, 8, habis 8, 9, habis 9, 10. Nggak bisa dari 5 langsung 10. Nggak bisa. Ada langkahnya, ada tingkatnya. Dan itu memerlukan proses. Karena apa? Dengan proses, maka pembentukan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Demikian juga dengan Ayub dikatakan. Ayub pasal 1 ayat 21 katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lihat di sini saudaraku. Ayub mengakui bahwa apa yang dia miliki itu benar-benar berasal dari Tuhan. Sehingga dikatakan waktu dia hadir dalam dunia ini, dia telanjang. Dan dia pun kembali dengan telanjang. Karena tidak ada satu barang pun yang bisa kita bawa kalau kita Tuhan panggil. Saya katakan tadi Ayub mengalami proses Tuhan. Enggak sehari, 2 hari, 3 hari. Begitu panjang. Penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Sampai dikatakan sahabat-sahabatnya enggak mengenali dia. Karena begitu buruk. Sampai dikatakan saat-saat dia mengalami penderitaan lewat penyakitnya itu. Rasanya sudah enggak ada lagi harga dirinya dia sebagai manusia. Karena sudah tidak dipandang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah di sini bagaimana Allah pun mau supaya kita selalu merendahkan diri, selalu mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Sehebat apapun, sekuat apapun, tetap satu kali akan ada di posisi yang mungkin tidak diharapkan. Tapi Tuhan izinkan. Karena itu proses. Waktu. Maka dikatakan pada waktunya Tuhan. Waktu saudara dan saya berbeda. Tuhan memiliki waktu kepada kita semua dengan berbeda-beda. Karena proses yang kita kerjakan. Proses yang kita jalani. Sehingga kita didapati sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Dan firman Tuhan katakan di sini bagaimana Ayub itu bertubi-tubi dengan segala pencobaan yang dia alami, segala ujian yang dia terima. Tapi Ayub katakan apa? Dia tidak meninggalkan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu yang membuat kita tidak bisa memegahkan diri kita. Semakin kita dikasihi Tuhan, semakin kita menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Manusia punya batas. Kekuatannya pun punya batas. Kalau sudah over pasti akan sakit. Kalau sudah over pasti akan banyak mengalami keadaan-keadaan yang kita tidak harapkan. Itu manusiawi. Karena kita tidak punya kekuatan apapun selain daripada Tuhan.
Tuhan yang memberikan kepada kita kebaikan-Nya. Tuhan yang memberikan kepada kita satu dukungan yang penuh supaya kita bisa melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan, sehingga kita memperoleh kekuatan, kemenangan lewat proses-proses yang kita jalani, yang kita lewati. Mazmur 25 ayat 3. Mari kita baca ayat ini. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Jadi dengan kata lain, kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka kita akan menerima segala kebaikan yang Tuhan berikan. Sehingga kita pun bisa, kalau Ayub bisa lewati semuanya itu, kita pun yakin kita bisa melewati. Apa yang menjadi ujian kita hari-hari ini, apa yang menjadi tantangan kita hari-hari ini, satu kuncinya, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya Tuhan meninggikan kita dan menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Khawatir manusiawi, cemas manusiawi, tetapi jangan tinggal dalam kekhawatiran, jangan cemas dalam kekhawatiran, jangan takut, jangan hidup dalam ketakutan. Percaya, semuanya itu sesuai dengan waktu, itu akan dilewati. Sesuai dengan waktu, itu semua akan kita dapati. Selesai. Karena memang waktu itu akan maju terus. Dia tidak mundur, tapi akan terus berjalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah kita mengandalkan Dia dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kelemahan kita. Sebab kita tahu hanya bergantung dan berharap kepada Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan. Ini yang saya bisa bagi pada malam hari ini. Biar tetap kita boleh bersuka cita di hadapan Tuhan dengan segala keadaan yang kita alami. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan, untuk setiap firman yang kami terima dan kami membaca merenungkannya. Mari Tuhan, biar kami pun mau melakukannya. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan biar kami belajar merendahkan diri di hadapan-Mu. Supaya kami melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, sukacita, damai, sejahtera. Sehingga kami boleh selalu mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih, kami berdoa mengalaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.